Kakek tua Jawa itu bernama Ki Sastro. Ia tinggal di sebuah gubuk sederhana di pinggir sawah yang luas dan hijau. Gubuknya terbuat dari bambu dan atap jerami, dengan taman kecil di depannya yang dipenuhi dengan tanaman obat dan bunga-bunga liar. Setiap pagi, Ki Sastro bangun sebelum matahari terbit untuk menyambut hari baru. Ia memulai hari dengan berjalan kaki di sepanjang sawah, menikmati udara segar dan suara burang-burang yang bernyanyi. Ia kemudian kembali ke gubuknya untuk memasak sarapan sederhana, biasanya nasi goreng atau bubur kacang hijau. Setelah sarapan, Ki Sastro menghabiskan waktu dengan membaca buku-buku kuno tentang filsafat Jawa dan spiritualitas. Ia juga suka menulis puisi dan cerita pendek tentang kehidupan di desa dan nilai-nilai kehidupan yang ia pelajari dari nenek moyangnya. Malam hari, Ki Sastro duduk di depan gubuknya, menikmati cahaya bulan purnama dan suara jangkrik yang bernyanyi. Ia merasa bahagia dengan kehidupannya yang sederhana hari. Ki Sastro sering duduk di bawah pohon beringin besar di depan gubuknya, menikmati angin sepoi-sepoi dan menonton anak-anak desa bermain di sawah. Ia juga suka berbagi pengalaman dan pengetahuan dengan mereka, mengajarkan tentang pentingnya hidup sederhana, kerja keras, dan menghormati alam. Jauh dari hiruk-pikuk kota dan kehidupan modern, ia tahu bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada harta atau kemewahan, tetapi pada keharmonisan dengan alam dan diri sendiri. Ki Sastro hidup sendiri di gubuknya, tetapi ia tidak pernah merasa kesepian, dan itu sudah cukup untuk membuatnya bahagia. Ia hidup dengan damai, menikmati setiap momen kehidupan, dan meninggalkan warisan nilai-nilai kehidupan yang baik bagi generasi mendatang. Suatu hari, seorang pemuda dari kota besar datang ke desa untuk mencari ketenangan dan inspirasi. Ia telah kehilangan arah dalam hidupnya dan merasa terjebak dalam hiruk-pikuk kehidupan modern. Ketika ia melihat Ki Sastro duduk di bawah pohon beringin, ia merasa tertarik dengan aura ketenangan yang mengelilingi kakek tua itu. Pemuda itu mendekati Ki Sastro dan memulai percakapan. Ki Sastro dengan ramah menyambut pemuda itu dan menawarkan untuk berbagi pengalaman hidupnya. Pemuda itu dengan antusias mendengarkan cerita Ki Sastro tentang kehidupan sederhana, keharmonisan dengan alam, dan nilai-nilai kehidupan yang baik. Ki Sastro berbagi tentang bagaimana ia menemukan kebahagiaan dalam keheningan dan kesederhanaan. Ia juga mengajarkan pemuda itu tentang pentingnya menghormati alam dan diri sendiri. Pemuda itu merasa terinspirasi oleh kata-kata Ki Sastro dan mulai memahami bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada harta atau kemewahan. Setelah beberapa hari tinggal di desa, pemuda itu merasa telah menemukan arah baru dalam hidupnya. Ia berterima kasih kepada Ki Sastro atas bimbingannya dan berjanji untuk menerapkan nilai-nilai kehidupan yang baik dalam hidupnya. Ki Sastro tersenyum dan memberkati pemuda itu untuk melanjutkan perjalanannya. Dengan penuh harapan dan kebijaksanaan,